Halo semuanya. Sekarang, tahun ke-2026, dunia K-pop telah berubah drastis. Kita sudah melihat lahirnya generasi kelima, teknologi AI dalam musik, dan fandom yang semakin global. Tapi, ada satu masa, satu periode emas yang tidak akan pernah tergantikan oleh kecanggihan teknologi apapun. Kita menyebutnya The Golden Era. Masa di mana hook song merajalela, eyeliner tebal adalah kewajiban, dan tarian sinkronisasi adalah standar baru dunia. Ya, kita bicara tentang generasi kedua. Hari ini, kita akan memutar waktu. Bukan hanya untuk bernostalgia, tapi untuk menghormati 10 nama besar yang membuka jalan bagi idol favoritmu saat ini. Mereka yang bertahan, mereka yang berevolusi, dan mereka yang namanya terukir abadi di sejarah. Siapkan lestik lama kalian. Inilah top 10 girl band K-pop Gen 2. Dilihat dari kacamata tahun ke-2026. Di urutan ke-10. Kita membuka daftar ini dengan sebuah grup yang secara harfiah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi girl group di Korea Selatan. Jauh sebelum istilah girl crush menjadi template wajib yang digunakan hampir semua grup pendatang baru. Ada 4 wanita yang sudah memegang takhta karisma dewasa. Mereka adalah Brown Eyed Girls. Tahukah kalian, di awal debutnya pada tahun 2006, mereka bahkan dijuluki sebagai grup tanpa wajah. Mereka adalah vokal powerhouse murni, grup R&B yang tidak pernah berniat menjadi idol menari. Tapi kemudian, industri berubah, dan mereka memutuskan untuk berevolusi. Dan evolusi itu melahirkan sebuah monster hit di tahun ke-2009, Abracadabra. Lagu ini bukan sekadar comeback. Ini adalah sebuah fenomena budaya. Tiba-tiba, seluruh Korea Selatan, dari acara variety show hingga berita nasional, menirukan Aragan Dance atau tarian pinggul sombong mereka. Saking legendarisnya tarian ini, penyanyi PSY bahkan secara resmi membeli hak cipta koreografinya bertahun-tahun kemudian untuk dipakai di lagu Gentleman. Brown Eyed Girls membuang jauh-jauh citra imut dan lugu yang saat itu mendominasi pasar. Ji, Mirio, Narsha, dan Gain tampil dengan smoky eyes yang tebal, tatapan tajam, dan aura intimidasi yang elegan. Kekuatan utama mereka ada pada sinergi yang tidak tertandingi. Ji dengan teknik vokalnya yang luar biasa, siapa yang bisa melupakan nada tinggi legendarisnya di lagu Six Sense yang membuat pita suara grup lain gentar. Mirio, seorang rapper generasi pertama yang liriknya selalu tajam dan berkelas. Narsha, yang tidak hanya punya vokal unik, tapi juga menjadi ratu variety show dengan humor dewasanya yang ceplas-ceplos. Dan tentu saja, sang Maknae Gain yang merevolusi standar kecantikan dengan mata monolitnya dan aura chic yang mematikan. Mereka membuktikan bahwa umur hanyalah angka, dan wanita dewasa memiliki daya tariknya sendiri yang tidak bisa dipalsukan. Yeah. The way you talk, the way you see. Melihat kembali kehebatan mereka di tahun 2026 ini, warisan terbesar Brown Eyed Girls adalah keberanian mereka mendobrak tabu. Mereka menyentuh konsep-konsep berani yang grup lain hindari. Musik mereka perpaduan antara vokal kelas atas dan eksperimen elektronik menua, layaknya anggur yang sangat mahal. Mereka tidak pernah secara resmi bubar, dan rekor mereka mempertahankan line-up original selama lebih dari 1 dekade adalah bukti nyata dari ikatan persaudaraan yang solid. Brown Eyed Girls adalah pondasi. Mereka mendobrak dinding agar girl group di masa depan bisa berlari bebas. Masuk ke nomor ke-9, tahun 2009 sering disebut oleh sejarawan K-pop sebagai tahun paling brutal sekaligus paling legendaris untuk debut girl group. Persaingannya gila-gilaan. Tapi di tengah lautan grup yang mencoba mencari jati diri, ada satu grup yang datang mendobrak pintu industri tanpa basa-basi. Mereka datang dengan warna neon yang menyilaukan mata, kacamata hitam di dalam ruangan, dan attitude yang berteriak, "Lihat kami, mereka adalah 4 Minute." Jika ada grup yang mengajarkan kita untuk menjadi berisik dengan cara yang paling memukau, itu adalah mereka. 4 Minute tidak pernah bermain aman. Jiung Gain, Hyung Hyuna, dan Sohyun mengusung konsep yang saat itu mereka sebut candy funky manis, tapi pemberontak. Dari awal debut dengan Hot Issue, mereka sudah mencetak tren fashion jalanan yang langsung ditiru anak muda se-Korea. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mengingat kembali mahakarya seperti Volume Up, dengan intro saksofonnya yang megah,
dan aura vampir yang gelap. Kita sadar betapa mahalnya kualitas produksi mereka saat itu. Vokal utama Gayeon yang powerful berpadu sempurna dengan rap Jion yang agresif dan karisma panggung Hyuna yang tak tertandingi. Dan tentu saja, kita tidak bisa membicarakan 4 menit tanpa menyebutkan momen cultural reset di tahun ke-2015. Crazy! Bahkan, sekarang di tahun 2026, putar lagu Crazy di klub manapun, dan energinya masih akan membakar lantai dansa. Lagu itu adalah cetak biru sejati untuk konsep girl crush modern. Ketukan trap yang agresif, koreografi yang menguras tenaga, topi bakit, dan ekspresi wajah yang seolah menantang siapa saja yang berani melihat mereka. 4 menit adalah definisi swag. Jauh sebelum istilah itu diobral murah di industri ini. Meskipun perjalanan mereka harus berakhir lebih cepat dari yang kita harapkan, dampak 4 menit tidak bisa dihapus oleh waktu. Mereka membuktikan bahwa idola wanita tidak harus selalu tersenyum manis dan bersikap penurut untuk bisa dicintai. Mereka berani tampil galak, agresif, dan sepenuhnya memegang kendali atas panggung mereka. Banyak girl group generasi keempat dan kelima yang mengusung konsep badass berutang besar pada jalan. Berlumpur yang telah dirintis oleh 4 menit. Mereka adalah ledakan energi abadi yang selalu kita rindukan. Kita turun ke nomor ke-8. Dalam industri K-pop saat ini, kita sering mendengar istilah monster rookie group pendatang baru yang langsung menghancurkan tangga lagu. Tapi di tahun 2026 ini, kita harus ingat siapa yang menciptakan standar gila tersebut. Tahun 2010, sebuah grup debut dan langsung menampar industri dengan kekuatan penuh. Tidak ada masa transisi, tidak ada konsep canggung. Mereka datang dan langsung mengklaim kelas A. Mereka adalah Miss A. Debut tersukses dalam sejarah generasi 2, tanpa perdebatan, jawabannya adalah iya. Dengan Bad Girl Good Girl, Miss A mencetak sejarah. Mereka tidak hanya memenangkan trofi acara musik dalam waktu singkat, tapi mereka langsung menyapu bersih penghargaan tertinggi. Daesang, di tahun yang sama, mereka debut, sesuatu yang hampir mustahil di era itu. Faye, Chia, Min, dan Suzy datang dengan formasi yang sempurna. Mereka tidak menjual kepolosan buatan. Mereka membawa pesan kemandirian. Wanita yang percaya diri, tahu apa yang mereka mau, dan tidak takut menghakimi balik orang-orang yang meremehkan mereka. Kiss, 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 baby, hush, 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 baby, Miss A selalu tentang performa kelas atas. Mereka adalah penari-penari yang luar biasa. Latar belakang Jia dan Faye dalam tarian tradisional dan akrobatik membuat koreografi mereka sangat fleksibel dan berbahaya. Min, dengan latar belakang hip-hop dan poppingnya yang melegenda, memberikan groove yang tidak bisa ditiru siapapun. Dan Suzy, sang Nation's First Love, yang membuktikan bahwa visual papan atas juga bisa mengimbangi performa panggung yang intens. Bahkan, melalui lagu I Don't Need a Man, mereka menyuarakan feminisme dengan cara yang sangat cerdas, elegan, dan bisa dinikmati siapa saja. Koreografi mereka selalu unik, mulai dari tarian lantai yang menguras tenaga hingga menari menggunakan tiang tirai. Di lagu Hush yang sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi auranya. Memang, jika dibandingkan dengan beberapa nama di daftar ini, masa aktif Miss A terasa terlalu singkat. Namun, warisan mereka bukanlah tentang durasi, melainkan impact. Dalam waktu yang padat itu, mereka memberikan kita mahakarya demi mahakarya tanpa satupun comeback yang gagal. Di tahun 2026, Miss A tetap menjadi standar emas tentang bagaimana seharusnya sebuah girl group menampilkan karisma yang elegan, mandiri, dan tanpa celah. Mereka selamanya adalah kelas A. Kita tiba di nomor ke-7. Di dunia K-pop, ada tren, ada pengikut tren, dan ada FX. Jika kita bicara tentang grup yang paling sering disebut terlalu cepat untuk zamannya, gelar itu mutlak milik mereka. Di era di mana girl group berlomba-lomba memilih antara konsep imut yang menggemaskan atau seksi yang menggoda, FX menolak dua-duanya. Mereka memilih untuk menjadi aneh. Mereka memilih untuk menjadi seni. SM Entertainment bereksperimen habis-habisan dengan grup ini, dan hasilnya adalah sebuah mahakarya elektropop. Dengarkan lirik-lirik metaforis mereka.
Lihat gaya berpakaian mereka yang quirky dan eksentrik. Victoria, sang leader dengan fleksibilitas luar biasa. Luna, salah satu vokalis terbaik yang pernah dilahirkan K-pop. Crystal, dengan aura Ice Princess yang menjadi panutan fashion se-Asia. Dan tentu saja, Amber. Di tahun 2009, melihat seorang idola wanita berambut cepak, bergaya tomboy murni, dan melakukan rap dengan celana kargo adalah sebuah gebrakan kultural yang luar biasa. Amber mendobrak batasan gender di atas panggung K-pop. Setiap album yang mereka rilis adalah buku seni visual. Album Pink Tape di tahun 2013 hingga kini masih dianggap sebagai salah satu album K-pop terbaik sepanjang masa oleh para kritikus musik internasional. Dan kita tidak bisa membahas FX tanpa mengenang mendiang Sulli. Sulli adalah jantung dari keunikan visual FX. Senyumnya yang secerah buah persik merepresentasikan sisi ceria, bebas, dan keindahan dari menjadi diri sendiri. Keberaniannya untuk menjadi berbeda akan selalu kita kenang dengan penuh cinta di hati. Di tahun 2026 ini, putar kembali lagu 4 Walls atau Shadow. Lagu-lagu itu tidak terdengar seperti dirilis belasan tahun yang lalu. Jika lagu-lagu itu dirilis hari ini, mereka akan tetap memuncaki tangga lagu dan dianggap sebagai musik masa depan. FX adalah anomali yang indah. Tanpa mereka, konsep visual avant-garde, lirik eksperimental, dan art pop di K-pop modern mungkin tidak akan seberani sekarang. Mereka membuktikan bahwa menjadi berbeda adalah warisan yang paling abadi. Kita masuk ke nomor ke-6. Coba tutup mata kalian dan bayangkan musim panas. Apa yang terlintas di pikiran? Cuaca panas, liburan ke pantai, minuman dingin, dan Sistar. Bagi penggemar K-pop generasi 2, musim panas belum resmi dimulai sampai Sistar merilis lagu baru. Di industri ini, banyak grup yang mencoba mengambil konsep musim panas. Tapi di tahun 2026 ini, mahkota Summer Queens atau Ratu Musim Panas itu belum pernah benar-benar berpindah kepala. Takhta itu masih milik mereka. Sistar adalah anugerah yang menyegarkan. Di saat standar kecantikan idola wanita seringkali terkurung pada kulit yang sangat putih pucat dan tubuh kurus, Sistar datang menawarkan sesuatu yang berbeda. Mereka mempopulerkan konsep healthy sexy, kulit tan eksotis yang terbakar matahari, tubuh atletis yang bugar, dan rasa percaya diri yang memancar dari setiap gerakan tari mereka. Mereka tidak menjual fantasi yang tidak realistis. Mereka menjual kebebasan dan kesenangan murni. Saat lagu Shake It atau Loving You diputar, mustahil rasanya untuk tidak ikut menggoyangkan bahu. Tapi jangan salah sangka, mereka bukan cuma tentang musik pantai yang ceria. Ingat Mahakarya Alone? Dengan koreografi gaun merah yang memeluk tubuh dan tarian kaki yang elegan, mereka menyapu bersih seluruh tangga lagu. Kekuatan mereka ada pada formasi vokal yang gila. Helen, sang diva yang kualitas vokalnya disejajarkan dengan penyanyi papan atas dunia. Soyo, ratu kolaborasi dengan warna suara husky yang sangat unik dan sensual. Bora, rapper utama dengan energi atletis yang menyala di atas panggung. Dan Dasom, sang makna yang visualnya menyeimbangkan warna grup dengan sempurna. Kombinasi keempatnya menciptakan warna vokal yang padat dan mahal. Ketika mereka memutuskan untuk bubar di puncak karir pada tahun 2017 tanpa drama, tanpa skandal, murni karena ingin mengejar mimpi masing-masing, industri K-pop kehilangan matahari musim panasnya. Bahkan sekarang di tahun 2026, setiap kali cuaca mulai memanas di bulan Juni atau Juli, publik Korea dan fans internasional secara otomatis menaikkan kembali lagu-lagu Sistar ke tangga lagu musik. Grup-grup baru mungkin datang dan pergi, tapi kenangan kita berdansa bersama Sistar di bawah sinar matahari itu abadi. Kita memasuki daftar 5 besar, dan di posisi kelima, kita punya grup yang secara harfiah adalah mesin pencetak hits paling mematikan di generasi kedua. Jika ada grup yang tahu persis bagaimana cara meracik melodi yang akan tertanam di otakmu selama berminggu-minggu, itu adalah T-ara. Mereka dijuluki The Chameleon atau sang bunglon K-pop. Mengapa?
Karena di saat grup lain mati, Matian mempertahankan satu citra agar mudah diingat. T-ara justru mengganti kulit mereka di setiap comeback dengan hasil yang sama-sama meledak. Tahun 2011 dan 2012 adalah tahun di mana T-ara nyaris menguasai Korea Selatan. Ingat Demam Roly-Poly? Lagu itu tidak hanya memuncaki tangga lagu, tapi memicu kebangkitan tren fashion retro nasional. Lalu mereka melanjutkannya dengan Lovey Divey, yang membuat semua orang dari anak sekolah hingga selebriti papan atas belajar menari shuffle dance di jalanan. Mereka memelopori sesuatu yang sangat brilian, menggabungkan lirik dan melodi yang menyayat hati dengan dentuman beat elektronik yang mengajak pendengarnya berjoget. Lagu-lagu seperti Cry Cry dan Day by Day bahkan dilengkapi dengan musik video berdurasi belasan menit yang kualitasnya setara dengan film layar lebar blockbuster. T-ara tidak sekadar merilis lagu, mereka merilis sinema. Namun, membicarakan T-ara di tahun 2026 ini tidak akan lengkap tanpa mengakui badai besar yang pernah menghantam mereka. Di puncak kejayaan mereka, sebuah kontroversi yang dibesar-besarkan oleh publik dan media nyaris menghancurkan karir mereka dalam semalam. Mereka dijauhi, kehilangan kontrak, dan dipaksa turun dari takhta yang mereka bangun dengan keringat dan air mata. Tetapi, tahukah kalian apa yang membuat T-ara menjadi legenda sejati? Mereka menolak untuk hancur. Jion, Hyomin, Eunjung, dan KRI, serta member lainnya memilih untuk terus berdiri di atas panggung, menelan rasa pahit, dan terus bernyanyi, bahkan saat penonton mematikan light stick mereka. Waktu pada akhirnya mengungkap kebenaran, dan publik akhirnya menyadari kesalahan mereka. Di tahun 2026 ini, kita tidak hanya bernostalgia dengan diskografi T-ara yang tanpa celah, tapi kita memberikan penghormatan tertinggi pada mental baja mereka. T-ara membuktikan bahwa mahkota yang sejati tidak terbuat dari seberapa banyak trofi yang kau menangkan, melainkan dari seberapa kuat kau bertahan saat seluruh dunia membelakangimu. Merekalah ratu pencetak hits kita yang tak terhentikan. Kita semakin dekat ke puncak. Di posisi nomor 4, ada sebuah grup yang memikul beban sangat berat di pundak mereka dan berhasil menaklukkan negara tetangga dengan senyuman. Di masa sekarang, melihat girl group K-pop mengadakan tour dome di Jepang atau memuncaki tangga lagu Oricon adalah hal yang wajar. Tapi di awal dekade 2010-an, itu adalah tembok raksasa yang seolah mustahil ditembus. Sampai akhirnya, 5 wanita datang dan meruntuhkan tembok itu dengan sebuah tarian pinggul. Mereka adalah Kara. Tarian pinggul di lagu Mister bukan sekadar koreografi biasa. Itu adalah cultural reset atau fenomena budaya lintas negara. Kara memicu gelombang Hallyu generasi kedua di Jepang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mereka menjadi girl group K-pop pertama dalam sejarah yang berhasil menggelar konser di Tokyo Dome yang legendaris. Tapi, Kara lebih dari sekadar tarian viral. Musik mereka, yang banyak diproduseri oleh duo jenius Witun, adalah mahakarya synth-pop retro. Dengarkan dentuman bass di lagu Lupin yang misterius, atau ledakan energi yang membuatmu ingin melompat di lagu Step. Vokal Park Guri, Sang Dewi, Han Seung-yeon yang powerful, tarian memukau Nicole, pesona imut Kang Jeong, dan senyum malaikat Guhara menciptakan harmoni visual dan audio yang sempurna. Kara adalah grup pekerja keras yang merangkak dari bawah. Mereka sempat nyaris bubar di awal debut. Namun, dengan kegigihan luar biasa, mereka membalikan keadaan. Bahkan ketika formasi berubah, dan Heo Young-ji masuk sebagai member baru, energi Kara tetap menyala, terang di panggung membawakan Mamma Mia. Berbicara tentang Kara dari kacamata tahun 2026, kita tidak bisa menahan rasa haru. Kehilangan mendiang Guhara adalah salah satu duka terdalam yang pernah dirasakan industri ini. Hatinya yang hangat dan senyumnya yang tulus akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa Kara. Dan itulah mengapa reuni akbar mereka dalam rangka perayaan 15 tahun debut beberapa tahun lalu menjadi momen paling sakral bagi penggemar K-pop di seluruh dunia. Melihat Juri Sunjin, Nicole, Jia, dan Youngji kembali berdiri bersama,
menyanyikan lagu baru dengan menyisakan satu ruang kosong di panggung untuk Hara. Itu menghancurkan sekaligus menyembuhkan hati kita. Mereka adalah pilar yang menopang jembatan antara K-pop dan dunia. Kara mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati bisa bertahan melewati ujian waktu, perpisahan, dan bahkan kematian. Mereka selamanya abadi. Kita resmi memasuki 3 besar. Udara di puncak ini terasa berbeda, karena grup yang menempati posisi ketiga ini adalah sosok yang menciptakan cetak biru dari apa yang kita sebut sebagai sindrom nasional. Sebelum ada tren dance challenge di TikTok atau YouTube Shorts yang kalian mainkan hari ini, ada satu grup yang membuat seluruh rakyat Korea Selatan dari polisi, tentara, anak sekolahan, hingga kakek nenek turun ke jalan dan merekam diri mereka menari bersama. Mereka adalah sang ratu retro, Wonder Girls. Tahun 2007 hingga 2008 adalah milik mereka sepenuhnya. 3 lagu mega hits beruntun, Tell Me, So Hot, dan Nobody. JYP Entertainment meracik konsep retro era 60, N hingga 80, An dengan sangat sempurna, membuat musik mereka diterima oleh semua generasi. An Sohee dengan pipi mandu, pangsit dan pose terkejut Omona, nya membius seluruh negeri. Tapi ambisi mereka tidak berhenti di batas negara. Nobody bukan sekadar lagu. Ia adalah virus global pertama K-pop. Jauh sebelum idol saat ini terbiasa masuk ke chart Amerika, Wonder Girls adalah girl group Korea pertama dalam sejarah yang berhasil menembus Billboard Hot ke-100. Mereka berkemas, terbang ke Amerika, membagikan pamflet mereka sendiri di jalanan, dan melakukan tur bersama Jonas Brothers. Mereka merintis jalan berdarah-darah di pasar barat yang saat itu masih sangat tertutup untuk musisi Asia. Seiring berjalannya waktu, formasi mereka berubah. Sunya dan Sohee memilih jalan hidup yang baru. Banyak yang mengira itu adalah akhir dari Wonder Girls. Tapi di tahun 2015, mereka melakukan comeback yang membuat seluruh kritikus musik ternganga. Mereka membuang koreografi tarian mereka dan kembali sebagai sebuah grup band sungguhan. Era reboot adalah titik balik paling elegan dalam sejarah K-pop. Sunmi memainkan bass, Yubin menggebuk drum, Yeon memegang keyboard, dan Hirim pada gitar. Mereka menulis lagu mereka sendiri, meracik musik city pop dan reggae di lagu Why So Lonely yang langsung memuncaki seluruh tangga lagu digital. Melihat kembali kehebatan mereka dari tahun 2026, Wonder Girls membuktikan satu hal penting. Girl group bisa berevolusi secara organik dari sekadar idola remaja menjadi musisi dan seniman yang dihormati. Meski kini mereka telah berpisah jalan, Yubin mengurus agensinya sendiri, Sunmi menjadi diva solo tersukses, dan Yeon, Hirim, Sohee, serta Sunya bahagia dengan karir dan kehidupan mereka. Nama Wonder Girls akan selalu terukir dengan tinta emas murni di buku sejarah K-pop. Mereka adalah sang legenda pembuka jalan. Kita sampai di posisi runner-up. Tahukah kalian, apa hal paling berisiko yang bisa dilakukan oleh sebuah agensi di tahun 2009? Mendebutkan girl group yang terangan menolak standar kecantikan tradisional Korea Selatan. Di saat industri menuntut para idola wanita untuk tampil ramping, berwajah polos, dan menyanyikan lagu cinta yang manis, YG Entertainment melempar sebuah bom atom ke tengah panggung. Bom itu bernama 21. Dan K-pop tidak pernah sama lagi setelah itu. Chill, Boom, Dara, dan Minzy. Mereka bukan sekadar girl group. Mereka adalah simbol pemberontakan. Saat mereka debut dengan Fire, mereka tidak meminta izin untuk masuk ke industri. Mereka mendobrak pintunya sampai hancur. I Am The Best bukan sekadar lagu hits yang merajai klub malam di seluruh dunia atau dipakai di iklan brand global. Itu adalah sebuah manifesto, deklarasi kepercayaan diri tingkat tinggi, vokal Park Boom yang sangat tebal dan tidak bisa diduplikasi oleh vokalis manapun, rap Seo yang tajam, berwibawa, dan memancarkan aura baddest female. Tarian Minzy yang energinya bisa menghancurkan panggung, dan visual Sandara Park yang aneh, namun luar biasa mempesona. Mereka adalah cetak biru sejati untuk setiap konsep girl crush yang kalian lihat hari ini. Tapi di balik eyeliner tebal dan fashion berduri mereka,
2NE1 menyuarakan rasa insecure banyak wanita di seluruh dunia. Lewat mahakarya seperti Ugly dan Lonely, mereka jujur tentang luka batin dan standar kecantikan yang menyiksa. Mereka menjadi pelindung bagi siapa saja yang merasa berbeda, diremehkan, atau diabaikan oleh masyarakat. Merekalah ratu yang sesungguhnya. Melihat dari kacamata kita sekarang di tahun 2026, tur reuni Akbar Welcome Back yang mengguncang dunia beberapa waktu lalu membuktikan satu hal mutlak. 2NE1 tidak pernah mati. Skandal, hiatus panjang, dan pembubaran paksa gagal menghapus nama mereka dari sejarah. Melihat 4 legenda ini kembali memegang mic bersama di atas panggung, menggetarkan stadion dengan energi yang masih sama buasnya seperti saat mereka debut. Itu adalah kemenangan terbesar bagi K-pop generasi ke-2. 2NE1 adalah definisi sejati dari kata legend. Dan akhirnya, kita tiba di puncak, takhta tertinggi, mahkota berlian dari K-pop generasi kedua. Di industri ini ada banyak grup yang hebat, ada banyak grup yang populer, dan ada banyak grup yang sukses. Tapi hanya ada satu grup yang dijadikan standar absolut. Hanya ada satu grup yang dijuluki The Nation's Girl Group oleh negara mereka sendiri. Mereka adalah dinding raksasa yang tidak bisa dilewati. Mereka adalah buku panduan, cetak biru, dan institusi K-pop itu sendiri. Merekalah Girls' Generation. Girls' Generation make you feel the heat. Perjalanan Taeyeon, Sonny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Suyang, Juna, dan Sohyun tidak dimulai dengan karpet merah. Mereka melewati masa-masa tergelap yang bisa dialami seorang idola, termasuk tragedi Black Ocean di awal debut mereka, di mana seluruh penonton mematikan lightstick dan terdiam. Tapi, apa balasan mereka? Di tahun 2009, mereka merilis JE. Lagu itu tidak hanya meledak. Lagu itu menghentikan waktu. JE merajai tangga lagu Music Bank selama 9 minggu berturut-turut, sebuah rekor gila pada masanya, dan memicu sindrom nasional yang mengubah laju ekonomi Korea Selatan melalui tren fashion celana jeans warna-warni mereka. Keajaiban terbesar Girls' Generation adalah kemampuan mereka menaklukkan setiap konsep yang ada di muka bumi tanpa kehilangan jati diri. Mereka imut di mereka adalah wanita militer yang seksi di Genie. Mereka adalah agen rahasia gelap di Run Devil Run. Mereka tampil megah, bak Dewi di The Boys. Dan mereka merusak semua aturan struktur lagu K-pop lewat mahakarya eksperimental 3 The Boy. Mereka memiliki vokalis terbaik di industri, penari utama yang tak tertandingi, dan barisan visual yang menjadi standar kecantikan Korea hingga detik ini. Koreografi berskala besar dengan anggota yang banyak adalah hal yang biasa sekarang. Tapi sinkronisasi sempurna Girls' Generation lah yang pertama kali membuat dunia menahan napas. Kini, di tahun 2026, hampir 20 tahun sejak mereka pertama kali menyapa dunia, setiap anggotanya kini berada di puncak karir masing-masing sebagai aktris kelas A, solois sukses, pembawa acara televisi, dan ikon fashion global. Namun, saat mereka berkumpul kembali membawakan Forever 1 di perayaan 15 tahun debut mereka, dunia kembali berlutut. Into the New World kini bukan sekadar lagu debut, ia telah berubah menjadi lagu kebangsaan bagi para trainee yang bermimpi menjadi idola, dan menjadi lagu protes damai bagi para aktivis di jalanan. Legacy Girls' Generation lebih besar dari sekadar musik. Mereka membuktikan bahwa wanita bisa menguasai dunia bersama-sama. Generasi kedua, era emas K-pop. Mereka adalah masa muda kita. Mereka adalah kaset pita yang sering kusut, layar laptop yang buram, dan poster-poster yang menempel di dinding kamar kita. Di tahun 2026 ini,
Meski bintang-bintang baru dengan teknologi canggih terus bermunculan, cahaya dari 10 legenda ini tidak akan pernah redup. Mereka adalah pondasi dari gedung pencakar langit industri K-pop yang kita nikmati hari ini. Terima kasih telah menemani perjalanan menyusuri lorong waktu ini. Siapa girl group Gen 2 yang paling menemani masa remajamu? Tuliskan kenangan terbaik kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita legendaris lainnya. Saya Kevin Sites. Pamit undur diri. Tetap putar lagu lamamu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.